Hai, shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di ibadah hari Minggu Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Sumber Kasih Kota tanggal 11 April 2021. Nah, adik-adik, kita akan memulaikan ibadah ini. Kita akan untuk ujian Mars PT. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah berikutnya, kita angkat lagi satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 188, Kristus bangkit soraklah bait yang pertama. Kristus bangkit soraklah, haleluya, bumi sorga Baik adik-adik, kita masuk dalam doa Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada hari ini di ibadah Minggu Persekutuan Teruna kami akan memulaikan ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal kita nanti ke akhirnya. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Yesus Kristus yang menjadi penolong dan juru selamat kami hidup. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan baca Mazmur dulu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-121. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal ke-121. Bait yang pertama sampai yang ke-8. Kakak undang bangkit berdiri dan kita baca secara bersama-sama dari Perikop 1, 2, 3. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Baik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan satu pujian dari Kidung Muda Budi nomor 61, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kini bersama-sama dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami selaku anak-anak Teruna. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Baik Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat dan dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian bacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Nah Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita saat ini diberi tema bersyukur benteng diri. Nah Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, apa itu bersyukur? Bersyukur adalah percaya kepada Allah, percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Itu berarti bersyukur itu tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Artinya begini, ketika kita berada dalam situasi kondisi yang baik, segala sesuatu yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita inginkan itu berjalan dengan baik, ya terkadang kita mudah untuk bersyukur. Nah persoalannya adalah ketika kita berada pada situasi dan kondisi yang sebaliknya. Misalnya kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, ya banyak masalah, ya kita memiliki mungkin masalah dengan teman, sahabat, orang tua atau apapun itu. Kita merasa dikecewakan, kita mungkin merasa tidak dihargai, kita merasa tidak enak, segala hal-hal yang membebani hidup itu. Nah mungkin kita merasa mengapa kita harus bersyukur sementara saya berada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik. Nah, itu tidak demikian. Bersyukur itu adalah mengakui segala keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita, termasuk ketika kita berada dalam masa-masa sulit, ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita. Mau bersyukur ketika kita berada dalam situasi kondisi baik, yaitu mudah, itu biasa. Nah persoalannya ketika kita berada dalam situasi yang sulit, di sinilah kita diuji, mampukah kita untuk tetap percaya bahwa di situasi-situasi yang sulit seperti ini pun saya percaya kok
Tuhan ada, Tuhan tidak meninggalkan saya ketika saya sungguh-sungguh percaya dan berseru kepada Tuhan. Nah, Mazmur bacaan kita saat ini juga berbicara tentang ungkapan syukur. Pemazmur ingin membagikan bagaimana umat Israel bersyukur ketika mereka dalam perjalanan hidup mereka. Kita tahu bersama 430 tahun mereka berada dalam perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan mendengar jeritan mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka harus melalui 40 tahun di padang gurun. Ketika mereka sudah sampai di tanah Kanan, mereka juga harus mengalami pembuangan selama 70 tahun di Babel. Semua itu menjadi sarana latihan, didikan Tuhan bagi umat Israel. Apakah mereka tetap mampu bersyukur ketika mereka berada dalam situasi dan kondisi yang sulit? Ini yang mau dijelaskan oleh pemazmur. Nah, pada intinya kita lihat ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi sobat Teruna yang dikasih Tuhan, satu hal yang harus kita pahami bahwa bersyukur itu ya tidak hanya ketika kita berada dalam situasi kondisi baik, tetapi sekali lagi yang Tuhan ajarkan kepada kita seperti dikatakan dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Garis bawahi, dalam segala hal. Nah, oleh sebab itu mengapa dikatakan bersyukur adalah benteng diri? Ya iya, walaupun mungkin sobat Teruna saat ini mengalami masa-masa sulit, ya apalagi dalam situasi pandemik saat ini, kita tetap percaya, ya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kita dalam segala hal yang kita lakukan saat ini. Nah, dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini ada beberapa hal yang hendak membuat seseorang untuk tetap bersyukur. Yang pertama adalah pengenalan yang benar tentang Tuhan. Mengapa? Ya, poin pertama. Ya, dari 4 hal, ya, menurut firman Tuhan kita saat ini ada 4 hal yang bisa kita petik, yang bisa kita lihat mengapa orang harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, pertama itu pengenalan yang benar akan Tuhan. Mengapa? Ya, itu tadi, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita percaya mau kita susah, mau kita sulit, kita percaya Tuhan tetap ada kok. Tuhan tetap memberikan kekuatan asal kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, menyadari situasi yang baru dilalui. Nah, artinya begini, sobat Teruna yang dikasih Tuhan, menyadari situasi yang baru berlalu. Artinya begini, saat ini merupakan contoh, ya. Keberadaan kita saat ini adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan. Karena ketika kita bangun pagi, kita merasakan lagi kita masih bisa bernafas, kita masih melihat, kita masih hidup bergerak serta ada sampai saat ini. Nah, kita bersyukur dong. Oh Tuhan, terima kasih, saya masih bisa lagi menikmati hari baru, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Berarti kita menyadari situasi yang baru saja kita lalui. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonan minta tolong ketika kita mengalami keterpurukan. Nah, situasi dan kondisi yang berat mengajarkan kita lagi, ya, untuk bagaimana berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi beban hidup kita. Satu hal, Tuhan tidak pernah membiarkan kita ketika kita sungguh-sungguh untuk senantiasa berseru dan meminta pertolongan Tuhan. Dan yang ketiga, keempat, menyadari pertolongan Tuhan. Nah, ini yang sekiranya kakak mau jelaskan, ya. Terkadang kita kurang peka dalam arti begini. Mungkin kemarin sebelum contoh ya kakak kasih ya, waktu kita ulangan, rasanya berat sekali saya memahami materi. Misalkan kakak contohkan, matematika itu sulit bagi saya. Tapi ketika pada hari H kita ulangan, kok saya bisa jawab ya? Nah, terkadang kita lupa untuk bersyukur. Oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tolong saya. Nah, itu
Nah, terkadang kita kurang peka untuk menyadari pertolongan Tuhan. Nah, ini yang paling penting. Kita belajar ya, apapun yang kita lakukan, ya entah itu pada akhirnya sesuatu yang membuat kita sedih, membuat kita senang, itu ini kembali diajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Nah, itu yang mau dimaksudkan oleh firman Tuhan saat ini. Bersyukur adalah benteng diri. Nah, bersyukur untuk segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Nah, saat ini ya yang mau disampaikan kepada kita adalah situasi dan kondisi pandemik saat ini. Ya, jujur kakak sampaikan menyebabkan banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, kakak mau sampaikan khususnya dalam kehidupan orang tua. Ya, banyak orang tua yang mengalami penurunan secara drastis tentang pemasukan di dalam keluarga, ekonomi rumah tangga. Jadi peran serta sebagai anak teruna, mari topang terus orang tua di dalam doa, beri semangat, beri motivasi bagi orang tua agar tetap kuat, khususnya dalam mendidik, memelihara, menafkahi, membiayai sekolah. Karena hanya itu peran teruna. Ya, jangan sampai ketika kita melihat mungkin orang tua berada dalam kesulitan, bukannya kita bantu, malah kita ya mungkin ngambek karena yang tadinya mungkin kita ya dikasih apa yang kita minta, pengen HP baru mungkin selalu dikasih mama papa, kenapa sih sekarang nggak bisa lagi dikasih? Belajarlah untuk mengerti situasi dan kondisi. Nah, inilah kita jangan belajar untuk kita memahami juga situasi dan kondisi orang tua. Jangan hanya orang tua yang bisa memahami. Ya, ada anak teruna yang dikasih Tuhan, jangan seperti itu. Tetapi kita belajar juga untuk memahami situasi dan kondisi orang tua kita. Karena saat-saat ini memang jujur kakak katakan berat, kita bergumul, tapi kita diajarkan untuk bersyukur. Mengapa bersyukur? Ya karena kita percaya situasi dan kondisi orang tuaku mungkin saat ini berat, susah, tapi saya percaya Tuhan akan menolong orang tua saya, membukakan jalan agar orang tua saya kembali mendapatkan pekerjaan, kembali lagi bekerja, dan kami bisa kembali lagi ya hidup seperti apa adanya kemarin-kemarin. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, pembelajaran bagi anak-anak teruna yang dikasih Tuhan adalah apa? Perjalanan hidup kalian itu masih terlalu panjang, usia kalian masih terlalu muda, masih banyak hal-hal di depan sana yang akan kalian hadapi. Dan satu hal yang pasti, generasimu saat ini adalah generasi penerus gereja, masyarakat, dan bangsa. Nah, ketika saat-saat ini kalian tidak membekali diri dengan baik tentang pengenalan yang baik kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita, yang olehnya kita bersyukur sampai saat ini, maka kita akan mudah terpengaruh pada hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu lewat firman Tuhan juga ini kakak mengingatkan bagi kita untuk supaya apa? Teruslah belajar membenahi diri ya, untuk mendengarkan firman Tuhan tidak hanya melalui ibadah-ibadah IMPT, tetapi ya anak-anak teruna bisa belajar kok, baca firman Tuhan, bisa sharing dengan orang tua, bisa bertanya kepada siapa saja yang kita anggap bisa ya menjawab apa yang menjadi keinginan kita untuk mengenal Tuhan kita dengan baik lagi dan lebih dalam lagi. Nah, kita baru merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, kematian Yesus Kristus yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Kita bersyukur, kita bersukacita. Mengapa? Karena Yesus Kristus yang bangkit adalah Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Nah, oleh karena itu yang menjadi dasar iman pengharapan kita adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu. Oleh sebab itu marilah juga kita meresponinya dengan hidup bersyukur terus kepada Tuhan. Sekali lagi kakak katakan, bersyukurlah terus kepada Tuhan. Mau dikecewakan teman, mau tidak dianggap teman oleh teman, kendati kita sudah berbuat baik kepada dia, nah jangan pernah kecewa. Tapi satu hal yang kakak ingatkan, jangan pernah mendendam ya sobat teruna yang dikasih Tuhan. Jangan pernah, itu tidak baik. Kita akan
kita akan membiasakan akar pahit di dalam diri kita. Jangan pernah. Nah, kalaupun kita saat ini mungkin kita tidak melakukan kesalahan kepada teman, kita tidak dianggap, kita diremehkan, kita ya banyak hal yang menyakitkan hati kita, jangan. Berbenah dirilah kita. Artinya begini, oke, saat ini saya dikecewakan, saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, kalau kita memiliki komitmen, suatu saat kalian akan melihat bahwa saya ini orang baik, saya bukan orang yang jahat. Apalagi kakak mau katakan jujur, pengaruh-pengaruh lah ya. Jangan karena kita ya sekarang anak-anak banyak ya istilahnya membentuk geng ya, bisa kakak katakan seperti itu. Ya karena kita tidak masuk di situ kita merasa kecewa. Nah, jangan seperti itu. Ya kalau mungkin hal-hal itu memberikan kita dampak positif ya, kenapa tidak? Tapi kita belajar untuk juga memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ya, masa remaja adalah masa di mana kita ingin mengenal lebih banyak lagi. Tapi ingat, Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, yang harus kita ingat adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita harus memberikan pengaruh yang baik terhadap sahabat-sahabat kita. Nah, yang kakak-kakak sudah katakan tadi, ya ketika kita dikecewakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Memang terkadang kita tidak mampu menahan rasa sakit hati kita, kecewa kita, tetapi ya sekali lagi jadikan itu sebagai pembelajaran buat kita untuk kita melatih diri lagi kita untuk lebih baik, dan sekaligus juga menjadi sebuah introspeksi. Oh iya ya, mungkin saya menyakiti hati dia, mungkin kata-kata yang saya sampaikan itu tidak baik, ya gitu juga. Jangan kita hanya merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang baik tanpa kita mengoreksi diri kita sendiri. Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan apapun situasi kondisi yang kita alami dan kita hadapi saat ini. Percayakan semua itu kepada Tuhan dan yakinlah setiap doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 47, Kau yang layak, bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Hari ini kami boleh mengikuti ibadah Pelkat PT GPIB Sumber Kasih Bontang secara online ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami wujud nyatakan melalui sikap, tingkah laku, dan tutur kata kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak pelayan-Mu Tuhan. Tuhan berkati pendidikan mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-gereja GPIB yang ada Tuhan. Tuhan berkati secara khusus Tuhan GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang. Kiranya program-program kerja yang sudah disusun Tuhan berkati sehingga boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa buat majelis-majelis jemaat, para pendeta, dan juga
jemaat-jemaat Sumber Kasih Bontang ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, baik itu dari tingkat pusat maupun sampai tingkat daerah. Tuhan berkati orang-orang yang ada dalam pemerintahan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di Bontang ya Tuhan, di mana tempat orang tua kami bekerja juga Tuhan. Tuhan berkati perusahaan-perusahaan tersebut Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana alam Tuhan. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, dan juga Tuhan selalu menjaga mereka dan selalu memberikan mereka kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa buat PLKPT GPIB Sumber Kasih Bontang Tuhan, baik itu pengurus maupun anggota ya Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan. Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan syukur kita, mari kita berikan persembahan syukur kita sambil menyanyi dari Kidung Muda Mudi nomor 92 bait yang pertama dan kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari. Baik adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna dan boleh menjadi ringan dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, mulai dari berkat jasmani dan rohani yang mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berikan persembahan ini untuk pelayanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Baik adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi nomor 67, Begitu Kasih Allah Akan Dunia. Begitu kasih akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya percaya jangan binasa, tapi hidup Sobat Teruna yang dikasih Tuhan, kita tiba pada penghujung ibadah saat ini dan kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan Teruna yang boleh kami laksanakan pada hari Minggu ini. Biarlah ya Tuhan firman-Mu yang sudah boleh kami dengar senantiasa Tuhan mampukan kami untuk kami boleh memahaminya dengan baik, agar kami tetap hidup bersyukur selalu hanya kepada Tuhan. Secara khusus bagi kami sebagai anak-anak Teruna, dalam kami menjalani kehidupan kami, biarlah Tuhan tetap menolong kami, memampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ampuni dosa kami, dan biarlah kasih setia Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kami, memberkati, memelihara kehidupan kami kini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah hari Minggu Bakti Persekutuan Teruna tanggal 11 April 2021 kita sudah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan